Waktu itu saya punya hobi mas, hobinya menarik banget. Sabung ayam sama judi waktu itu. Yang paling berat itu di 2014. Saya kena di Polda DIY. Saya menerima barang-barang hasil kejahatan. Kalau yang di 2014 itu bahkan saya turut serta mas. Saya menyediakan sarana prasarananya. Waktu itu kena 1 tahun 6 bulan. Alhamdulillah saya menjalani 10 bulan. Satu hal yang selalu saya ingat-ingat betul, ibu saya datangi saya dengan polosnya. Beliau itu bilang, "Le opo kowe ki ora mesake mama? Kalau caramu seperti ini, kamu pengen mama mlebu neraka." Sambil nangis di dekat saya. Pada akhirnya pada periode itu saya banyak utang di bank. Di periode tahun itu waktu itu sekitar 300 juta. Kalau dipikir mumet-mumet mas, itu per hari ini saya bayar tukang itu per minggunya sudah 100 juta. Material itu per minggu 250 juta sampai 300. Nah gaji karyawan dan staf saya setiap bulan itu sudah mencapai 200 jutaan. Mudah-mudahan saya tidak menghilangkan apa yang sudah saya kerjakan ya. Tapi kunci dari semua itu bahwa ada hak orang lain, ada hak orang lain yang harus kita penuhi di situ. Kalau orang bisnis, orang bekerja pun sama. Panjenengan misalkan bekerja di suatu tempat, dapat gaji bulanan misalkan, itu bahwa ada hak orang lain di rezeki yang kita terima. Berapapun itu seikhlasnya kita sedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syamsu Hadi. Kebetulan baru dikasih rezeki sama Gusti Allah untuk menjadi pimpinan di PT Pindan Properti. Itu bisnis saya dari awal saya merintis di jual beli tanah kafling. Kalau kantor kami di Jalan Umbul Pajangan nomor 2 di Wedo Martani, Sleman. Bisnis itu saya mulai tahun 2019. Waktu itu sebelumnya saya cuma mediator, belajar mediatoran dengan teman-teman mediator. Kita mempelajari beberapa legalitas terkait tanah. Kita banyak belajar, kita cari notaris segala macam, dan ya kebetulan alhamdulillah dikasih jalan sama Allah bisa sampai hari ini. Kalau bercerita perjalanan bisnis, dulu saya itu tidak pernah sama sekali kepikiran untuk bermain di properti. Justru saya sebenarnya tidak punya basic di properti karena sebetulnya nggak ada pekerjaan lain kayaknya kan gitu. Kalau meruntut ke belakang mas, itu saya sudah pernah bisnis komputer dulu sekitar tahun 2006-2007. Waktu itu kebetulan Dilalah itu bangkrut. Pada akhirnya sekitar 2014-an saya pernah di jalanan Jogja. Saya itu pernah nyopir taksi mas, nyopir taksi Pataga. Kalau sekitaran tahun itu masih ramai banget sebelum ada online. Saya masih jalan sebagai sopir pada periode 2015 lah, 2015 sampai 2017 awal. Habis itu ada Grab, saya beralih ke Grab, ke sopir online waktu itu. Di taksi offline waktu itu karena gempuran dari online nggak bertahan, akhirnya kita pindah online. Saya nggak bertahan juga karena waktu itu persaingannya begitu besar. Pada akhirnya di 2017 itu saya sudah nggak jalan sopir online. Terus saya waktu itu cuma ikut istri. Istri saya kebetulan bisa bikin roti bolu waktu itu. Kita bertahannya, saya sama istri itu hanya dari jual beli roti itu. Kita titipkan setiap pagi di jajanan pasar itu. Nah sambil
saya belajar maklaran, mediatoran. Kalau ada orang nawarin tanah minta tolong jualkan, saya tawar-tawarkan, saya cari pembeli. Pada akhirnya di tahun itu Mas, 2019 itu ada sesuatu yang menjadi titik balik saya. Kembali sholat Mas, terus terang. Karena saya sudah berusaha jalan ini, tapi saya belum melaksanakan sholat 5 waktu itu. Tapi kemudian atas doa, mungkin doa istri saya, doa ibu saya, pada akhirnya saya kembali waktu itu memutuskan saya sudah kalah di sini. Saya kembali memulai satu persatu. Saya mohon maaf kepada istri saya, kepada ibu saya, kepada mertua saya waktu itu. Nah, saya kembali sholat sambil menekuni mediatoran itu. Pas perjalanan saya yang bahasa orang itu katanya memperbaiki diri. Kalau saya sebut hijrah, saya belum orang baik gitu kan. Kebetulan pintu itu dibuka Mas. Waktu itu yang saya tidak punya modal sama sekali. Malah minus itu Mas. Itu minus, kebetulan ada teman itu ngundang saya waktu itu. Sore habis maghrib, saya masih dikir waktu itu. Terus tiba-tiba ditawarin uang modal itu 100 juta. Saya tetap nggak mau untuk pegang waktu itu karena saya masih bingung mau buat apa ini uang ini 100 juta. Saya belum punya lahan yang menarik toh. Saya nggak berani ini dipasai orang 100 juta. Nah akhirnya beberapa minggu tiba-tiba ada mediator dari Facebook itu telepon-teleponan Mas sama saya, ditawarinlah saya tanah. Lahan pertama kali itu di situ. Nah, lahan pertama kali di Pondok Suruh, saya masih jalan sama adiknya pemodal itu. Karena saya masih tetap pegang prinsip saya nggak mau pegang uangnya. Nah, akhirnya kita tutup itu. Ada luas 1.600-an lah. Itu lahan saya pertama kali. Kalau cobaan itu banyak Mas sebetulnya. Karena apa ya? Sebetulnya bukan cobaan sih Mas menurut saya. Karena itu buah dari kelakuan saya mungkin ya. Waktu itu saya punya hobi Mas. Hobinya menarik banget. Sabung ayam sama judi waktu itu. Kebetulan saya senang ayam itu dari 2007-2008 itu saya senang Mas. Waktu itu ya namanya masih muda Mas, mencari jati diri bahasanya. Tapi terjerumusnya di situ. Saya beli ayam waktu itu pertama kali itu di pasar. Itu menjadikan candu bermain ayam. Akhirnya ayam tidak lepas dari perjudian kan. Kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan masih lumayan ada kontas-kontas ayam. Kalau zaman dulu orang pelihara ayam itu tetap judi Mas. Kalau dibilang menarik, mungkin setiap orang punya pemicu adrenalin toh Mas. Nah saya kebetulan pemicunya di situ. Saya kebetulan tidak seneng minum-minuman keras, tidak seneng saya. Saya paling cuma ngerokok, senakal-nakalnya saya ngerokok. Jadi adrenalin saya itu terpacu untuk lihat pertarungan toh Mas. Nah pertarungan itu pastinya ada uang. Namanya dunia seperti itu ya Mas. Dunia seperti itu tidak lepas dari dunia seneng-seneng versi kami. Artinya ketika adu ayam atau sabung ayam itu sudah selesai, ketika menang itu bangganya sudah luar biasa. Ayam saya menang di laga gitu kan. Nah uang hasil dari menang itu nanti di situ udah kayak satu paket gitu loh Mas. Nanti setelah ada adu ayam, ada judi. Ketika menang nanti kita lanjut untuk judi. Nah itu kan uangnya cuma berputar di situ terus Mas. Pada akhirnya ya sudah kehabisan waktu, kehabisan modal. Kalau menang, paling menang di adu ayam, kalah di judi kan gitu. Sudah berkeluarga waktu itu Pak? Sudah, anak saya waktu itu yang pertama Aurel. Masih ingat betul, sekarang alhamdulillah sudah kuliah dia. Waktu itu apa Anda takut ketangkep atau gimana gitu Pak? Menurut saya penjudi atau kayak kami dulu, kita itu yang ada hanya pikirannya hanya seneng, adu jago, sudah ayamnya menang, sudah itu sudah seneng banget, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Pada akhirnya ya nggak bisa produktif pikirannya karena lingkungannya hanya seperti itu terus. Awalnya saya ngikut, sebut saja di gunung sana itu ada tempat perjudian. Di situ saya pun juga ikut-ikutan waktu itu ke sana.
Tapi di periode yang saya sampaikan tadi, saya cerita, sebenarnya ada cerita yang ya mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk orang lain. Artinya begini, kita itu harus tetap fokus pada jalan yang baik. Saya dulu pernah mas, dalam periode adu ayam, kekurangan uang waktu itu karena kalah. Waktu itu saya sebenarnya bisnis komputer mas. Antara bisnis dengan hobi saya, ayam tadi, hobi saya judi tadi, itu tidak akan bisa jalan mas, beriringan. Pada akhirnya pada periode itu saya banyak utang di bank. Karena waktu itu bisnis saya masih lancar-lancar, terus masih gampang sekali untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Di periode tahun itu, waktu itu sekitar 300 juta. Lumayan, 300 juta itu pada akhirnya tanah bapak saya waktu itu dijual untuk nutup itu. 1000 meter. Sedih kalau ingat. Karena apa ya, bapak saya itu dengan kelakuan saya senakal-nakalnya tetap berusaha membela. Nah, alhamdulillah bapak ibu saya itu orangnya kuat mas. Di periode saya kesulitan uang, beliau itu selalu membantu saya, mendoakan saya. Nah, ya nangis-nangis mas, pasti. Kelakuan anaknya seperti itu, tapi sekuat tenaga beliau berdua itu masih mendukung saya, mendoakan saya untuk agar kembali ke jalan yang baik gitu loh mas. Orang yang sudah terlanjur masuk di perjudian itu akan susah keluar kalau belum habis. Makanya untuk anak-anak muda, panjenengan semua, itu jangan sampai lah kalau masuk ke dunia perjudian. Itu candunya melebihi alkohol, candunya melebihi nikotin itu. Gitu loh. Kalau belum habis nggak akan selesai gitu. Nah waktu itu ketika saya memutuskan berhenti, saya bikin kalangan adu jago. Waktu itu cuma bertahan 5 bulan. Saya pindah tempat, saya cuma bertahan 2 bulan. Akhirnya saya punya tempat di tetangga sebelah sini. Itu udah kayak kakak saya, Mas Ipong namanya. Nah di situ ada tempat untuk adu ayam. Saya manggil tuh teman-teman. Di kemudian waktu karena saya bilang saya udah habis tadi. Hal yang paling membuat saya pengen memutuskan untuk berhenti itu ketika istri saya hamil, anak ketiga. Nah waktu itu saya ngontrak di rumah petak, rumah 2 kamar lah. Padahal anak saya udah 2, saya masih adu jago waktu itu, saya masih judi waktu itu. Tapi tidak pernah membawa pulang hasil. Saya selalu kalah. Terus terakhir itu benar-benar itu bertubi-tubi mas. Saya mikir ke istri saya sudah hamil, perutnya semakin besar, kontrakan rumah itu sudah mau habis. Saya harus berpikir anak saya harus lahir di sini, tapi saya nggak punya uang. Terus hasil kerja jualan roti itu sama istri saya, karena waktu itu saya sampaikan tadi, saya buka kalangan adu jago itu pakai modal, saya menggadaikan mobil 20 juta. Pada akhirnya 2 minggu saya udah habis 15 jutaan waktu itu, sudah nggak pegang apa-apa. Terus tiba-tiba 2 bulan harus tutup kalangannya. Nah uang yang tersisa itu saya masih judi lagi mas. Malam itu saya pamitan sama istri saya, Bu saya mau adu jago. Dengan harapan apa? Dengan harapan saya bisa menang. Yang ada di pikiran saya, kalau kontrakan ini sampai habis, mau saya taruh mana anak-anak saya sama istri saya gitu ya. Yang pada akhirnya tetap habis mas. Waktu itu saya benar-benar memutuskan untuk tidak kembali dari tempat itu karena uang terakhir saya itu habis. Saya waktu itu bonceng teman saya. Nah teman saya tak ajak pulang nggak mau. Pada akhirnya saya itu dari gunung itu hanya numpang orang. Pulang numpang orang, nggak bawa uang sepeser pun waktu itu. Itu pun nggak diantar ke rumah, diantar ke Prambanan terminal. Itu pun saya ngojek masih 15.000 waktu itu. Saya ngojek, saya dibayari istri di rumah. Nah dari kejadian-kejadian itu istri saya kan tidak kuat toh mas. Penghasilan roti waktu itu hanya sekitar 4,5 juta sampai 5 juta sebulan. Yang kerja istri saya semua. Malam itu dia mulai bikin roti jam 10, jam 11. Terus pagi kita bungkusin, terus pagi kita puterin ke jajanan-jajanan pasar. Itu habis untuk bayar mobil yang saya gadaikan.
Jadi periode waktu itu kan mobil yang untuk nge-grab saya kembalikan ke leasing. Waktu itu saya punya Avanza. Saya nggak kuat angsurannya 4 juta karena mobil saya sudah saya kembalikan ke leasing. Akhirnya saya menggadekan mobil teman. Lepas dari angsuran, bayar untuk bulanannya mobil teman saya itu. Nah, saya gadekan awalnya 20, saya tambahin lagi 10 gitu kan. Nah, totalnya jadi 30. Ini banyak kok, bareng-bareng ada 3 poin yang membuat saya benar-benar kalah di situ. Yang pertama karena istri saya udah nggak kuat. Kalau uang hasil jualan roti ini untuk bayar itu terus, kita nggak bisa hidup, Mas. Itu jadi bahan pemikiran saya. Terus yang kedua, pada akhirnya saya ngomong sama bapak lagi. Pada periode itu, saya bilang kalau saya nggak ada ke mobilnya temen. Saya nggak ada ke mobilnya temen, akhirnya bapak saya ke rumah saya. Adik saya ke rumah saya. Ibu saya ke rumah saya. Ke rumah kontrakannya Mas ya, bukan rumah pribadi. Akhirnya kembali lagi, saya harus menyusahkan keluarga. Di periode itu, satu hal yang selalu saya ingat-ingat betul, ibu saya datangi saya. Dengan polosnya, beliau itu bilang, "Le opo kowe ki ora mesake mama? Kalau caramu seperti ini, kamu pengen mama mlebu neraka," sambil nangis di dekat saya. Saya waktu itu meneteskan air mata juga. Kenapa ya kok saya sampai seperti ini? Itu kata-kata ibu saya yang paling menyentuh di situ. Dan ketika sampai hari ini masih saya ingat betul. Kata-kata itu begitu dalam. Beliau merasa lelah mungkin karena selalu dihimpitkan pada keadaan harus utang sana, utang sini untuk ngejar saya, ngejar anaknya. Nah, waktu itu saya sudah mulai berusaha. Terus yang selanjutnya ada lagi di perjudian karena saya sudah tidak punya modal. Saya bilang sama Mas Ipong waktu itu, "Mas, aku wis kalah. Saya harus cari rezeki di tempat lain. Saya mohon maaf, saya izin. Saya nggak bisa lagi." Terus saya tekadkan kuat, semua nomor-nomor di komunitas itu saya hapus. Pertemanan di Facebook saya unfriend semua. Yang terkait ayam, ya teman-teman yang masih berada di komunitas itu. Pada akhirnya ketika masih ada yang masih simpen nomor saya berani menolak. "Mohon maaf, saya sudah kalah. Saya mau mencari jalan yang lain. Mencoba mencari rezeki yang lebih baik lagi." Saya berani katakan itu kepada komunitas-komunitas saya. Sebulan, 2 bulan masih banyak sekali yang WA. Ayo toh, mosok kamu yang dalam tanda kutip kamu sesangar itu, mosok kamu kalah gitu kan." Akhirnya ya tetap saya ganti komunitas, saya perbanyak di rumah. Saya coba dengan komunitas yang semakin menekuni yang pertanahan tadi. Cari notaris, teman-teman notaris, saya menjalin relasi dengan lurah, saya menjalin relasi dengan banyak mediator. Nah, itu poinnya di situ. Kita harus berani ganti komunitas. Kalau dalam bahasa agama, saya kebetulan Muslim, yaitu kita harus berani hijrah. Hijrah bukan berarti kita dari Jogja harus pindah ke Tulungagung misalkan, tidak harus. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik kan. Nah, itu yang saya pahami. Jadi yang saya belum sholat 5 waktu, saya 5 waktu. Walaupun masih telat-telat, tapi istri saya itu kayak sirine gitu loh kalau masalah sholat itu. "Wes sholat urung ya, wes sholat urung ya, wes sholat urung ya." Bagaimana toh seorang istri yang selalu ditinggal adu jago, ditinggal keluar terus. Kalau pas saya waktu itu bikin arena itu nggak pulang loh Mas. Sampai nggak pulang, sampai pagi lagi, paling pulang makan sebentar. Nggak bisa tidur Mas, sampai urat saraf itu kencang semua itu toh. Karena kurang tidur, karena kalah misalkan. Harus ngejar menang gitu kan. Jadi ya alhamdulillah saya dapat seorang istri yang sampai hari ini mau menemani saya. Kayaknya dari 100 orang dapat 1 itu susah loh Mas. Nah, waktu itu di tengah bisnis komputer di periode 2012 itu saya kena masalah karena saya menerima barang-barang hasil kejahatan. Saya kena di Wates. Yang paling berat itu di 2014. Saya kena di Polda DIY. Saya menerima barang-barang hasil kejahatan. Kalau yang di 2014 itu bahkan saya turut serta Mas. Saya menyediakan sarana prasarananya dengan para rombongan pelaku-pelaku kejahatan itu. Waktu itu kena 1 tahun 6 bulan. Alhamdulillah saya menjalani 10 bulan.
kan ada PB, pembebasan bersyarat. Kalau di atas 2 tahun, kalau di bawah 2 tahun kayaknya cuti bersyarat. Kembali lagi, kalau selain istri saya mungkin udah lari kenceng itu Mas. Udah nggak ketemu kayaknya. Bagaimana pada periode itu saya harus menjalani hukuman saya. Anak saya yang nomor 2 itu masih 1 tahun. Dia harus berjuang sendiri di luar selama periode itu. Dia harus jenguk saya setiap minggu. Bayangin, dia sudah ngomong sama dirinya sendiri, setiap minggu saya harus membawa anak ini ketemu bapaknya. Kalau ingat waktu itu benar-benar ya pahit banget Mas. Pas di periode itu saya sebetulnya dulu sempat punya rumah Mas di tengah sawah di daerah dekat rumah bapak saya. Itu yang pada akhirnya dijual bapak saya untuk nutup utang itu tadi loh. Dijual ke salah satu orang. Saya masih ingat dan tak ingat sampai hari ini. Waktu itu saya di dalam, saya cuma minta tolong. Saya minta tolong untuk istri saya tinggal di situ dulu sampai hukuman saya selesai. Itu dibeli boleh. Tiba-tiba selang 2 minggu, kalau enggak ya 1 bulanan lah, yang janjinya boleh saya tempati, tiba-tiba istri saya dikasih uang 2 juta sekian, suruh pindah Mas. Bayangkan bagaimana perasaan saya di dalam, mikir ke istri saya di rumah, anak saya kecil yang 1 SD kelas 3 kalau nggak salah, yang Aurel tuh, yang 1 masih 1 tahun, disuruh pindah, dikasih uang 2 juta, akhirnya harus ke tempat bapak saya tinggalnya. Terus pada waktu itu, karena saya hukumannya menjalaninya di Bantul, akhirnya istri saya sama anak-anak saya diboyong sama bapak mertua ke Bantul. Kalau saya sama istri itu kebetulan nggak kuliah Mas. Kami itu kakak adik sekolah di STEM Bayu, SMK Negeri 2 Depok kalau sekarang. Saya jurusan waktu itu elektronika komunikasi, istri saya kimia. Nah itu cinta lokasi dulu mungkin. Dulu saya pernah setelah lulus itu saya cuma kerja di toko elektronik waktu itu, jadi delivery. Nah kemudian saya jadi delivery pindah ke toko komputer. Nah saya belajar teknisi di situ. Kalau saya tipikal orangnya, saya ndak mau lama-lama ngikut orang Mas. Walaupun ini nanti bisa dilihat sama anak-anak saya yang di kantor, tapi tidak apa-apa. Kalau kita ngikut orang harus hanya 2-3 tahun Mas sebetulnya. Itu kita harus sudah bisa, kita harus mampu. Kalau kita senang pada bidang itu, kita tekuni betul di situ. Terus kita coba melangkah sendiri. Alhamdulillah, kalau di kantor kalau nggak salah 55-56 mungkin Mas. Kalau di kandang sekitar 15-an mungkin. Terus di pekerja lapangannya sekitar terakhir, updatean terakhir itu 165. Ya dijalani saja, niatnya bismillah, bahwa mereka datang ke kita itu untuk mencari rezeki. Kita menjadi perantara rezeki bagi mereka. Itu kuncinya di situ. Kalau saya selalu bilang, setiap orang itu punya rezeki masing-masing. Ketika orang baru masuk ke tempat saya, artinya mereka bawa rezeki sendiri. Nah, ketika mereka bawa rezeki sendiri, apa iya kita sebagai tempat wadahnya itu nggak dikasih sama Gusti Allah gitu loh. Artinya sesimpel itu saja. Kalau dipikir mumet-mumet Mas, itu per hari ini saya bayar tukang itu per minggunya sudah 100 juta. Material itu per minggu 250 juta sampai 300. Nah, gaji karyawan dan staf saya setiap bulan tuh sudah mencapai 200 jutaan. Alhamdulillah sudah 4 tahun ini Mas. Percepatan pertumbuhannya itu di 2023 awal, 2002 akhir itu semakin banyak pekerjaan di lapangan. Sebetulnya kalau jasa bangun di periode 2023 sama untuk dagangan kami, stok rumah itu sekitar 50-an di 2023. 2022 kita masih belajar. 2021 itu belajar dan rugi. Main properti, bangun rumah itu seni tuh Mas. Artinya banyak sekali yang ternyata nggak segampang yang saya kira. Di 2021 itu BEP, terus rugi, tapi kita ada jasa bangun 1-2 untuk belajar. Di 2022 sudah mulai lumayan, sekitar 15-an.
jualan. Kita belum bangun waktu itu, belum jualan. Kita masih konsentrasi tanah kafling. Di 2023 awal waktu itu saya sampaikan ke anak-anak, arah perusahaan ini kita ke depan akan menjadi developer, saya bilang gitu. Nah, kita harus mulai belajar di situ. Nah, 2023 alhamdulillah sudah mulai mencatatkan profit di khusus jasa bangun sama pembangunan rumah. Profit bersihnya sekitar 300 jutaan tuh waktu itu, 2023 kemarin. Itu masih setahun karena baru belajar toh. Ya, mulai lagi sekarang kita bangun ada beberapa di titik-titik, tapi konsentrasi kami tetap sementara di tanah kafling dulu karena percepatan penjualannya itu lebih cepat daripada penjualan rumah. Menyangka enggak jenengan? Bahkan di pikiran yang paling gila saya itu saya tidak pernah berpikiran bahwa saya akan menjadi seperti ini sekarang. Saya waktu itu hanya berpikir saya harus mencoba peruntungan mencari rezeki dengan cara yang baik. Istri saya selalu mengingatkan, istri saya dari bapaknya selalu bilang bahwa le mlaku sing bener. Sing penting mlaku sing bener. Suatu saat mesti tekane mbuh kapan tak ngerti. Tapi nek mlakune ra bener, seakan-akan gue tekan. Nah itu seakan-akan udah mau sampai, tapi pada akhirnya nggak sampai Mas. Itu pun saya bisa meresapi kata-kata itu ya karena keadaan saya sudah mulai membaik tuh Mas. Kalau waktu itu ya saya anggap oh iya. Kalau dibilang strategi khusus nggak ada Mas. Kita cuma jalan apa adanya. Yang paling penting kita jaga sholat kita jaga niat kita, tujuan kita untuk apa. Sudah itu kita jaga, terus kita upayakan dengan maksimal. Ya kayak orang-orang biasa Mas. Yang penting fokus Mas, konsisten. Ini kan hanya cerita singkat saja bahwa oh tiba-tiba seperti ini. Jauh dari itu kita ke prosesnya panjenengan mungkin ya nggak kuat ya mungkin. Saya habis subuh itu sudah jalan cari tanah waktu itu. Awal-awal gitu kan, sampai jam 11 sampai jam 12 saya masih negosiasi tentang tanah untuk mencari tanda tangan kepada para pemilik. Saya ke Jakarta, saya ke Lampung pernah, itu proses di lapangan. Tapi yang jelas saya berusaha untuk menjaga niat dan tujuannya tidak geser, benar-benar yang itu kita fokuskan di situ. Mudah-mudahan saya tidak menghilangkan apa yang sudah saya kerjakan ya, tapi kunci dari semua itu bahwa ada hak orang lain yang harus kita penuhi di situ. Kalau orang bisnis, orang bekerja pun sama. Panjenengan misalkan bekerja di suatu tempat dapat gaji bulanan misalkan, itu bahwa ada hak orang lain di rezeki yang kita terima. Berapapun itu seikhlasnya kita sedekahkan. Sudah, kita berbagi di situ. Nah, kantor kami yang selalu saya niatkan dari awal dulu tidak saya tinggalkan, saya sudah ikrarkan juga bahwa selama kantor ini berdiri, insya Allah kegiatan berbagi bersedekah itu tidak akan saya hilangkan. Impian yang belum kesampaian tentunya kalau yang kurang dan ini menjadi semangat saya itu, saya punya cita-cita bahwa satu saat saya mempunyai panti asuhan sendiri. Saya punya satu tempat, ada anak-anak yatim piatu di situ. Kita kasih kesempatan untuk belajar, untuk ngaji, kita biayai, kita latih untuk kemandirian. Mudah-mudahan dimudahkan. Saya segera bisa membangun itu, terus yaitu biayanya akan nanti dari peternakan saya, dari kantor saya, seperti itu. Kegiatan sosial kami sebetulnya enggak yang gede-gede ya Mas ya, cuma sederhana. Kita cari kaum duafa, kita cari anak-anak yatim di luar sana, kita bagi paket sembako setiap bulan. Ada beras, ada gula, ada kopi, ada peralatan mandi gitu kan. Nah nanti tim saya itu saya ajak ke sana. Jadi ada tim, ada komunitas yang memang berjuang di sosial. Mereka punya data itu Mas. Awalnya waktu itu satu tim yang membantu kami, namanya tim Senyum Duafa. Itu dikomandoi sama Mas Bewo. Nah akhirnya ada di Gunung Kidul segala macam.
Itu awalnya kami bagi 15 paket mungkin kalau nggak salah. Alhamdulillah 30 paket, alhamdulillah 50 paket, 60, 80, 100, terus sudah jalan sekarang alhamdulillah sekitar 150 paket. Nah, kenapa toh kok saya milih yang jauh? Saya menyurak seneng nanti geser dari niatnya Mas, kalau yang deket-deket itu. Kan takutnya ada yang kenal, terus ada saudara. Akhirnya kita memilih tempat-tempat yang sekalian tidak kita kenal untuk berbaginya itu. Kalau berbicara developer nakal itu sebetulnya gampang-gampang susah sih Mas. Karena kita tidak bisa mendeteksi itu sebetulnya. Contoh yang paling sederhana Mas ya, saya menjauhi pembelian tanah sawah untuk saya jual pengeringan. Kalau di Jogja ini ada tanah sawah sama tanah pekarangan. Banyak developer di luar sana itu yang tanah sawah mereka proses untuk pengeringan dulu, padahal belum mengetahui data secara pasti bahwa tanah itu ternyata tanah lahan hijau. Nah akhirnya mereka masuk, mereka jual, sudah masuk ke pemilik lahan uangnya beberapa, pada akhirnya macet di tengah jalan karena zona tersebut memang tidak bisa dikeringkan. Maka di situ nanti disebutlah pengembang bermasalah. Sebetulnya karena memang kekurang hati-hatian si pengembang itu tadi, tidak mengecek terlebih dahulu zonanya. Nah pada akhirnya sudah dijual ke customer, ke para buyer, padahal di situ belum terbit surat pengeringan. Jadi belum di ACC dan tidak akan mungkin di ACC kalau yang zona-zona LSD misalkan lahan sawah yang dilindungi. Kalau bahasa dulu kalau panjenengan sok dengar zona hijau, itu zona-zona nggak bisa dikeringkan. Nah itu contoh satu saja, tapi memang ada pengembang yang sudah menjadi modusnya, tapi gampang kok dicek seperti itu. Biasanya paling aman kita tanya notarisnya di mana, kita tanya legalitasnya sedetail mungkin. Misalkan ini tanah sebetulnya sawah apa pekarangan, ini sebetulnya SHM-nya itu turun waris atau pemecahan kan gitu. Kalau ada yang turun waris misalkan, turun waris itu harus lebih hati-hati lagi, karena di situ harus dicek lagi, diruntut naik ke atas bahwa seluruh ahli warisnya sudah tanda tangan belum untuk proses turun warisnya. Nah ada nggak dokumen bahwa itu memang sepakat untuk dijual bersama? Kalau hal-hal detail itu sudah terpenuhi, ya insya Allah aman kok Mas. Jangan pernah kita itu merasa dunia kita sudah berakhir ketika dihadapkan pada suatu masalah. Ketika Allah memberikan masalah, memberikan cobaan, berarti Gusti Allah masih sayang pada kita. Caranya gimana? Berarti ya Gusti Allah rindu pada kita. Ya kita harus mendekatkan diri di situ. Sekali lagi yang saya sampaikan tadi, nek urung sholat ya sholat toh, nek isih do seneng mabuk ya uwiso kan gitu. Sudah seperti itu. Nek isih do seneng judi ya aja judi. Cuma itu sih Mas. Jadi jangan berharap kita menemukan hal-hal yang baik sebelum kita berusaha memperbaiki diri kita sendiri. Itu yang susah orang lakukan. Pinginnya saya berharap sampean baik-baik saja. Tapi apakah saya sudah menjadi orang baik kan belum, gitu kan? Saya Nurul Syamsu Hadi, owner sekaligus Direktur PT Pinland Property, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.